Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Caniago dengan NIM 2200183990 dari kelas I. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang saya bikin untuk membuat toko online yang menjual barang-barang elektronik. Ini deskripsi webnya: memenuhi mata kuliah program web dengan menggunakan materi PHP, CSS, Skill, dan untuk ditampilkan awal masuk web akan langsung masuk tampilan dashboard. Tampilan ini dibuat untuk menggunakan PHP. Selanjutnya Anda dapat melihat di dalam web tersebut terdapat border search, kategori, dan produk terbaru. Untuk program toko online ini menggunakan PHP untuk memberikan warna menggunakan CSS. Bagian CSS dibuat terpisah dengan HTML tapi disimpan di dalam folder yang sama. Walaupun terpisah, di program HTML mampu memanggil program CSS yang sudah disiapkan untuk memberikan warna pada program biodata. Ini adalah bagian gambar desain saya. Gambar desain web yang dibuat menggunakan aplikasi Canva yang menggunakan Android. Hasil tampil akhir program sudah disempurnakan. Desain ini hanya sebagai gambaran awal untuk membuat program tersebut. Seperti gambar di atas header, ada tulisan toko merah, dan produk dan mainnya yaitu bagian kategori dan produk terbaru, dan footernya menampilkan alamat email, nomor HP, dan copyrightnya. Mulai dari script teksnya, di bagian awal kita langsung melihat script index teks PHP. Ini adalah codingannya. Di bagian penjelasan, kita bisa lihat ada include dbphp untuk pernyataan menyertakan file dbphp. $kontak, miskli, select admin ini untuk digunakan untuk mengambil informasi kontak admin dari tabel tb admin. Dengan menggunakan admin ID, hasil query akan disimpan dalam variabel $kontak. $a, fungsi miskli fetch object kosong, digunakan untuk mengambil satu baris hasil query sebagai objek. Hasil query kontak admin akan disimpan dalam variabel $a. Bisa ini kayak biasa lah, HTML, head, body, header. Di bagian div class search, ini adalah bagian menampilkan kotak pencarian. Pengguna dapat memasukkan kata kunci dan menekan tombol cari produk. Di bagian section, elemen yang membentuk sebuah bagian pada halaman web, terdapat dua bagian yaitu kategori dan produk terbaru. Kontainer, wadah atau kontainer untuk mengelompokkan elemen lainnya. Ini kayak biasa, basic, PHP, href nih untuk menampilkan isi elemen, angkor, atau tautan yang mengarahkan pengguna ke halaman lain. Dalam kode tersebut, tautan digunakan untuk mengarahkan pengguna ke halaman produk PHP dengan parameter yang spesifik. Terus image search untuk digunakan menampilkan gambar. Dalam kode tersebut, gambar akan ditampilkan dengan URL yang ditentukan. Lanjut ke bagian script dashboard PHP. Sama seperti tadi, cuman bedanya di sini udah ada session start digunakan untuk memulai sesi PHP. Terus if session status login, ini adalah kondisi yang digunakan untuk memeriksa apakah pengguna telah login atau tidak. Terus ada juga $session status login tidak sama dengan true, maka pengguna akan diarahkan ke dalam login PHP menggunakan pernyataan JavaScript. Terus ada echo script Windows location login PHP. Pernyataan ini digunakan untuk mengarahkan pengguna ke dalam halaman login PHP. Itu dilakukan dengan menggunakan JavaScript dan fungsi Windows location. Ada HTML, head, body, sama biasa. Header, session, udah tadi sama. Container adalah wadah atau kontainer mengelompokkan elemen lainnya. Ini PHP. Terus bagian langsung ke script data kategori. Codingannya di bagian ini kita bisa melihat sama seperti tadi, ada session start, ada include dbphp yang terhubung, terus ada if session status login sama, terus ada location sama, HTML, body, header, href, php ini masih sama. Terus ini adalah script terus yang keempat nih data produk. Di bagian data produk kita bisa melihat
ada session start sama DBPHP, echo, HTML, body, PHP, href, table. Nah, di sini ada string table. Ini elemen tabel yang digunakan untuk menampilkan data produk. Data tersebut diambil dari database dan ditampilkan ke dalam bentuk baris dan kolom. Bagiannya sama, footer ini adalah hak cipta. Saya bikin. Terus bagian kelima adalah script dari DBPHP. Inti dari semua inti. Di sini kita bisa ngehubungin dari database buat ngelanjutin ke webnya. Bisa dilihat dari sini hostname-nya localhost, username-nya root, password-nya nama saya. Terus di penjelasannya berfungsi untuk menghubungkan file PHP untuk terhubung ke database. Di 6 ada script detail produk PHP. Ini adalah codingannya. Di penjelasannya ada yang beda di sini, ada yang baru, soalnya ada error reporting 0. Pernyataan untuk menonaktifkan laporan kesalahan yang ditampilkan pada halaman dalam kode tersebut, laporan kesalahan dinonaktifkan. Terus bagian ini juga sama seperti yang tadi. Terus yang ini ada yang baru tuh dolar nama sama dengan dolar post nama alamat, dolar post alamat sama juga dolar pesanan, dolar post pesanan. Kode ini digunakan untuk mengambil nilai yang dikirimkan melalui metode post dari formulir HTML. Nilai tersebut akan disimpan di dalam variabel dolar nama, dolar alamat, dan dolar pesanan. Ada file open. Ini untuk pernyataan membuka file pesanan TXT dalam modus append. File ini digunakan untuk menyimpan pesanan yang dikirimkan melalui formulir. Fwrite, kode ini digunakan untuk menulis data pesanan ke dalam file pesanan TXT. Data tersebut berisi nama, alamat, pesanan, dan garis pemisah. Fclose, kode ini digunakan untuk menutup file pesanan TXT setelah selesai menulis data. Ada dolar kontak. Ini digunakan untuk mengambil informasi kontak admin dari tabel admin database. Query akan disimpan dalam variabel $A. Terus ada dolar produk. Kode ini digunakan untuk mengambil data produk dari tabel TB produk berdasarkan produk ID yang diterima melalui parameter get. Hasil query akan disimpan dalam variabel SP. HTML sama head, body, header, div class search. Terus section sama. Lanjut ke 7. Bagian script dari edit kategori. Di dalam ini adalah codingannya. Di penjelasannya ini sama seperti tadi, dimulai dengan session start, terhubung dengan DBPHP. Ini sama juga buat login. Terus yang ini buat kondisi untuk memeriksa apakah ada kategori dengan kategori ID yang diterima. Jika tidak ada kategori dengan kategori ID tersebut, pengguna akan diarahkan ke halaman data kategori .php. Masuk ke fit object kategori digunakan untuk mengambil hasil query dari data kategori untuk menyimpan dalam objek. Ini HTML, head, body, header, search, form action method post. Ini adalah elemen form HTML yang digunakan untuk mengirim data ke halaman itu sendiri menggunakan metode post. Ini placeholder digunakan untuk memasukkan nama kategori yang akan diedit. Nilai awal input diambil dari variabel $K kategori yang berisi nama kategori yang sedang diedit. Terus input submit name, submit file w, submit class array. Ini adalah tombol submit untuk mengirimkan data form ke halaman itu sendiri. If isset submit, ini adalah kondisi yang digunakan untuk memeriksa apakah tombol submit dengan nama submit telah diklik. Jika iya, maka kode dalam kondisi ini akan dieksekusi. Dolar nama, kode ini digunakan untuk mengambil nilai yang dikirimkan melalui metode post dari formulir HTML. Nilai tersebut akan disimpan dalam variabel dolar nama setelah diubah menjadi huruf kapital pada setiap kata menggunakan fungsi awkward. Dollar update, ini adalah pernyataan untuk mengupdate data kategori di dalam database. Data kategori akan diupdate dengan nama yang baru. Ini adalah kondisi yang digunakan untuk memeriksa apakah proses update data berhasil atau tidak. Jika berhasil, maka akan muncul edit data berhasil dan pengguna akan diarahkan ke halaman data kategori PHP. Jika gagal, maka akan muncul pesan error menggunakan fungsi misskill error. Footer, ini adalah bagian halaman web, terdapat informasi hak cipta. Lanjut ke bagian 8, script yang 8 itu edit produk.
codingannya. Bisa dilihat penjelasannya masih sama sebelumnya, cuman di sini ada ditambahkan input control name kategori recruit. Ini adalah elemen dropdown atau select HTML untuk memilih kategori produk yang akan diedit. Opsi-opsi dropdown yang diperoleh dari tab kategori. Terus input text name nama, placeholder nama produk. Ini adalah input text yang memasukkan nama produk yang akan diedit. Nilai awal input diambil dari variabel $p produk name yang berisi nama produk yang akan sedang diedit. Terus ini adalah input text untuk memasukkan harga produk yang akan diedit. Nilai awal input diambil dari variabel $p produk price yang berisi harga produk yang sedang diedit. Terus ini produk PHP image with 100 px. Ini adalah teks gambar HTML untuk menampilkan gambar produk yang sedang diedit. srca atributnya diisi dengan path ke gambar yang disimpan dalam folder produk. Terus ini input hidden, input tersembunyi untuk menyimpan nama file gambar produk yang sedang diedit. Nilainya diambil dari variabel $p produk image. Dan sama seperti sebelumnya, ini lanjut ke script keluar. Di script keluar ini hanya menampilkan session start, session destroy, dan script Windows location login PHP. Biasanya terhubung dengan login PHP dan otomatis langsung keluar dari index dan kembali ke login PHP. Langsung lanjut ke script login. Ini codingannya. Di bagian ini menjelaskan tentang ada ini meta name viewport content with device with indication scale 1. Elemen meta yang memberikan instruksi kepada browser untuk mengatur tampilan halaman web sesuai dengan lebar perangkat dan skala awal. Terus ada titel login, ini adalah judul halaman web yang akan ditampilkan pada tab browser. Ini link try still, ini ada untuk link tag yang menyatakan CSS yang digunakan untuk mengatur tampilan halaman link. href, ini adalah font Google yang saya ambil untuk menyertakan font dari Google yang digunakan pada halaman web. Terus ID login, tag pembuka untuk bagian tubuh halaman web login. Digunakan untuk memberikan identitas pada elemen body. Terus box login, sebuah div dengan kelas box login yang berisi elemen-elemen form login. Terus login 2, ini judul login yang ditampilkan di atas form. Terus ini adalah elemen form HTML yang digunakan untuk mengirimkan data halaman itu sendiri menggunakan metode post. Terus ini adalah input text memasukkan username, nama inputnya adalah user dan memiliki atribut placeholder dengan nilai username. Terus ini input tipe password. Ini adalah input text untuk memasukkan password, nama inputnya adalah pass dan memiliki atribut placeholder dengan nilai password, tipe inputnya adalah password sehingga karakter yang dimasukkan akan disembunyikan. Lanjut langsung ke 11, deskripsi produk PHP. Ini adalah codingannya. Di bagian ini sama seperti yang sebelumnya, ada error reporting, include dbphp, .contact, $a, lhtml, head, meta name, title. Ini di sini ada tadi tagline untuk menyertakan file CSS. Ini menggunakan font dari Google, body, header, container, h1, from, input, sama sebelumnya. Langsung lanjut ke 12, profil. Codingannya. Di bagian profil kita bisa lihat di sini ada dashboard PHP, ada yang sama tadi, terus juga ada bagian elemen keluar PHP, profil, input teks nama sama seperti tadi. Ke-13 proses hapus. Di bagian ini codingannya include PHP terhubung if iset delete. Bagian ini nih unlink, fungsi PHP yang digunakan untuk menghapus file gambar produk dari direktori produk berdasarkan nama file yang diterima. $delete yang menghapus baris produk dari variabel tb produk berdasarkan produk ID yang diterima melalui parameter idp. Bagian ini adalah tambah kategori. Ini ada codingannya. Penjelasannya bisa dilihat ini masih sama, include dbphp, session status login, tambah data kategori, input text name, submit, ini adalah tombol yang sumber untuk mengumpulkan formulir.
Ini adalah blok kode yang dikuskusi untuk formulir dikirim. Awkward. Ini adalah insert into, ini memasukkan kategori baru ke dalam TB kategori. Ini insert untuk blok kode yang dieksekusi setelah proses penyisipan berhasil. Langsung masuk ke 15 tambah produk. Ini codingannya. Bagian ini sama, ada session start, include dbphp, ada tambah produk. Ini adalah judul untuk bagian konten yang menunjukkan bahwa pengguna dapat menambahkan data produk. Ini adalah multiform data. Ini adalah input control category required, sama yang tadi ada. Terus lanjut ke bagian CSS. Ini adalah codingannya. Di bagian CSS ini bisa dilihat ada box login, mengatur tampilan kotak login. Box login H2 mengatur tampilan judul dalam kotak login. Input control mengatur tampilan input teks dan kotak dalam halaman. Ini .ray ini untuk mengatur tampilan dengan class ray, termasuk padding, latar belakang, warna, teks, dan kursor. Header, ada header H1, mengatur tampilan header, mengatur tampilan judul dalam header. Header ul, mengatur tampilan dalam daftar navigasi dalam header. Header uli, aturan CSS mengatur tampilan setiap item dalam daftar navigasi. Header ulia, aturan CSS mengatur tampilan tautan dalam daftar navigasi. Footer, aturan CSS mengatur tampilan footer, termasuk padding, latar belakang, warna teks, dan penataan teks. Container, mengatur tampilan wadah utama di halaman termasuk lebar margin dan penataan. Section, box, mengatur tampilan setiap bagian konteks dalam halaman termasuk padding. Box ini mengatur tampilan kotak dalam halaman termasuk latar belakang batas, padding, dan penataan. Aturan search mengatur tampilan elemen pencarian dalam halaman termasuk padding, latar belakang, dan penataan teks. Search input mengatur tampilan input teks dalam elemen pencarian. Input submit, tampilan tombol submit. Call 5 mengatur tampilan call dengan kelas call 5 termasuk lebar tinggi dan penataan padding. Terus call 4, aturan cek mengatur tampilan kolom dengan call 4. Call 4 image mengatur tampilan gambar dalam kolom dengan gambar call 4 termasuk lebar gambar. Call 4 nama mengatur tampilan produk dalam kode kelas call 4. Call 4 harga, aturan cek mengatur tampilan harga produk dalam kolom dengan kelas call 4. Footer mengatur tampilan paragraf dalam footer. Footer small, aturan mengatur tampilan teks kecil dalam folder. Ini adalah screenshot tampilan source-nya. Ini adalah tampilan link ketika dimasukkan linknya. Tampilan awalnya ini, tampilan ketika ingin memesan barang ini, screenshot GitHub-nya ini. Kita langsung lihat aja ke webnya. Ini adalah halaman buat ngedit indeks nanti. Kita login dulu, login berhasil. Ini dashboard. Bisa dilihat ini ada copyright tadi yang di bagian footer, ini ada profil buat ngedit tadi, sama ada footernya, bisa mengubah password kita. Ini adalah username kita, data kategorinya bisa ini ditambah, bisa mau misal contoh barang bagus ada nanti kategorinya barang bagus. Data produk nih bisa ditambah data. Sini bisa pilih barang bagus tadi, nama produknya apa ya, barang bagus. Ada daun hijau. Harganya mahal, 5 juta. Bisa pilih fotonya nanti dan pilih tersedia atau tidak. Oke, langsung disubmit. Terus juga ada bagian keluar. Bagian keluar ini langsung keluar ke login. Kita masuk ke indeksnya ya. Indeks. Ini adalah ini adalah barang bagus yang kita tambahin tadi, udah ada di kategori. Ini ada cari produk, ini adalah headernya, toko merah, produk, ini adalah mainnya, footernya ini. Ketika kita menekan salah satu gambarnya, kita bisa pesan sekarang akan masuk ke pesan TXT dan deskripsi dan bisa menghubungi via WA saya.